Assalamualaikum teman sejawat. Jadi untuk alat ini ya dok ya. Jadi ini ada aerosol suction yang betul pesan. Jadi nanti cara merakitnya dalam pengiriman itu nanti ada beberapa bagian, hanya ada 3 bagian. Jadi ada 2 selang ini. Nanti selang ini dimasukkan ke sini dok. Saya dalam pengirimannya dimasukkan dalam selang ini ya. Ini selang pembuangan. Terus kemudian nanti ada ini kabel power, terus ini ada standar. Jadi ini digunakan untuk membantu selang ini supaya dalam jangka panjang dia nggak letoy gitu ya dok ya. Ini sendiri udah kaku nih dok, ini kaku banget nih. Ini cukup kaku. Kalau warna hitam memang dia lebih lentur, tapi kalau ini yang putih dia kaku. Nanti dia dipasang seperti ini. Dia dipasang di sini. Baut 2 sudah saya sertakan, dipasang saja. Terus kemudian belalainya ini dimasukkan. Kalau untuk saat ini misalkan dokter nggak terlalu butuh karena dirasa masih kaku, ya ini nggak dipasang nggak apa-apa dok. Terus selanjutnya nanti ada kabel power. Dokter merangkainya tinggal sederhana sekali. Ini kabel powernya, tinggal dicolokin ya dok ya di sini nih. Nah terus colokin, ya udah dicariin strum. Nah di sini kita punya ada saklar, ada dimmer. Saklar ini untuk yang hidupin matiin ya dok. Nah sedangkan dimmer sendiri ini digunakan untuk mengatur daya hisap yang dibutuhkan. Mesin ini dayanya adalah 800 watt atau setara 16 kPa. Jadi kalau misalkan kita maksimalkan ya memang 800 watt cukup berat dok. Tapi kalau misalkan saat tertentu misalkan kita sedang menambal ya setelah preparasi, itu cukup, biasanya saya cuma 1/4 atau 1/3-nya. Jadi ya penggunaannya sesuai kebutuhan saja. Seperti itu. Terus kemudian ini di dalamnya seperti ini. Ini lampunya itu UVC plus ozon dok. Jadi hati-hati kena mata karena akan cukup nyakitin gitu ya. Nah di sini ada 2 filter dok nanti. Yang dalam maintenance kedepannya itu ada 2 filter seperti ini. Ini ada filter yang di atas. Ini diganti nanti setiap 3 bulan dok. Ini ada tutupnya juga seperti ini. Selama 3 bulan sekali dokter harus cek. Kalau tutupnya udah kotor, dicuci dulu gininya, covernya ini dicuci. Terus kemudian dicuci dengan klorin 5% dan dimasukkan lagi. Tapi kalau ininya juga sudah kotor, udah dilepas aja, diganti. Nanti ini 1 set, murah kok, saya ada beli di saya. Terus kemudian cara masang di sininya juga sebenarnya pemasangan di sini sederhana. Di sini hanya saya berikan lem dok. Lemnya itu lem tembak, itu lem bakar. Jadi dokter tinggal ambil aja, terus kemudian kasih lem dibakar, taruh lagi. Saya nggak menggunakan skrup atau apa karena benar-benar pengen di sini itu nggak sampai bocor gitu dok. Kalau sampai bocor nanti nggak melalui filter lagi udara yang masuk. Yang kedua ada filter ini penggantian. Ini biasanya digantinya 6 bulan sampai 1 tahun dok, tergantung nanti kebutuhan. Nanti dokter bisa lihat aja di situ ya. Di situ dia kalau masih warnanya masih putih, ya udah nggak usah diganti. Tapi kalau sudah mulai coklat atau hitam, silahkan diganti. Tapi memang kalau ini sering diganti, insya Allah ini akan sangat awet yang bagian dalam. Nah di sini ya dok ya. Nah di sini juga pemasangannya di situ nanti tinggal dilepas aja. Ini videonya seperti ini melepasnya dok ya. Jadi ini nanti tinggal dilepas dan diganti. Nah untuk yang penggantiannya ini menggunakannya silikon. Dokter bisa beli atau chat saya lah, nanti saya berikan link untuk beli silikon ini. Jangan yang besar, ini besar kebanyakan dok, butuhnya yang kecil aja nanti. Mungkin harganya sekitar 15 ribuan atau 20 ribuan. Nanti saya saya berikan linknya. Nah ini penggantiannya cukup lama, nanti sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, apalagi kalau
dokter prakteknya sedikit-sedikit ya, artinya 3 hari aja seminggu gitu akan lebih awet lagi. Saya seminggu full dok di tempat saya, pagi malam, pagi ada 4 jam Senin sampai Sabtu, malam 4 jam lagi Senin sampai Sabtu. Ya 2 atau 3 bulan itu mengganti. Untuk yang atas, yang bawah malah belum ganti. Jadi demikian dokter, ini alatnya, mesinnya, semoga bermanfaat. Jadi maintenance-nya cukup mudah, hanya mengganti ini saja 3 bulan sekali. Sama ini dok, ini nanti dimasukkan ke dalam di sini dok ya. Dimasukkan dalam saja di sini tuh. Maaf. Yang ini kebalik. Nah, nanti tinggal dimasukin gini aja. Ini dihubungkan sama pembuangan. Dokter bisa carikan pembuangan, buatkan jalur pembuangan dengan pipa 2 inci di tembok gitu, naik ke atas atau kemana saja area yang bisa ditembus, tapi minimal 2 inci. Dan ini nanti masuk dari 2 inci itu dibelikan namanya verloop. Verloop itu dari 2 inci ke 1 inci, karena ini 1 inci dok. Udah dimasukkan, jadi nanti keluar ke sini dibikin tembok, misalkan ini kursi giginya dok ya, ini sisi kirinya, ya udah langsung dimasukkan aja, plek kayak gini. Nggak lewat pembuangan kursi gigi, nggak boleh dok. Ini harus buatkan jalur sendiri, buang. Entah mau kalau di sebelah sananya misalkan area kosong ya langsung tembuskan ke situ. Tapi kalau enggak bisa ke plafon, kalau plafonnya kedap. Atau dibuatkan jalurannya misalkan rada jauh ya nggak apa-apa, dibuatkan aja pipa. Tapi semakin jauh pipanya sebisa mungkin semakin besar dok. Ya mungkin ya 2 inci itu insya Allah cukupan sih kalau 2 inci ya. Tapi kalau bisa lebih besar lagi kayak 3 inch kayak gitu akan lebih bagus, karena menghindari kayak konstipasi gitu ya dok. Karena kalau dia di sini ketahan, sedotannya pasti juga lemah. Karena kan dia menghisap akan membuang, harus sama itu membuangnya, semakin enteng membuangnya, nyedotnya juga akan semakin ringan. Demikian dokter alatnya. Jadi ini kalau bagian-bagiannya tadi ada power, ada dimmer, terus kemudian di sini ada exhaust fan, fungsinya untuk mengambil udara yang di dalam itu yang panas, karena mesin ini panas dok selama penggunaannya, jadi dikeluarkan juga. Panas itu juga bermanfaat, aerosol yang masuk terfilter di sini masuk ke mesin dengan suhu 60 derajat itu di situ menguap semua dok. Partikel-partikel kecil tuh menguap, jadi sebenarnya yang keluar cukup bersih gitu dok, cukup steril, ditambah dengan adanya UVC dan ozon. Demikian dokter, mesin ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.